channel YouTube Mas dan Ember. Kursi milik Nabi Sulaiman yang dibuat oleh setan bisa mendeteksi kebohongan. Nabi Sulaiman memiliki kursi yang dapat mendeteksi seseorang berbohong atau tidak. Kursi itu buatan setan. Kursi sakti tersebut mampu melindungi Nabi Sulaiman dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Bila orang bersaksi palsu, maka tergetarlah seluruh tubuhnya. Buku Cara Kaya seperti Nabi Sulaiman, karya Ahmad Zainal Abidin memaparkan, suatu ketika Nabi Sulaiman menyuruh para setan untuk membuatkan kursi yang sangat indah dan mampu melindunginya dari segala bentuk gangguan dan kecurangan. Kalau ada orang yang ingin berbuat jahat atau curang, membuat saksi palsu, maka mereka akan merasa ketakutan. Para setan pun membuat kursi dari gading gajah, dihiasi intan permata, dikelilingi pepohonan layaknya anggur, 4 pohon kurma dari emas dan tendanya terbuat dari perak. Di atas pohon kurma ada 2 burung merak yang terbuat dari emas, dan pada pohon lainnya terdapat burung nasar dari emas. Di setiap pohon terdapat penyangga-penyangga dari zamrud hijau. Pada bagian atas kursi ada tabir-tabir dari emas. Di bawahnya terdapat batu keras dari emas untuk memutar emas itu. Sungguh sangat indah. Ketika Nabi Sulaiman naik ke tingkat pertama kursi itu, maka kursi tersebut berputar seperti penggilingan, sementara burung nasar dan merak mengepak-kepakkan sayapnya. Harimau membentang tangannya sambil menggara-garukan cakarnya ke bumi. Mereka berada di situ untuk melindungi Nabi Sulaiman, sekaligus menjadi penjaga bagi orang yang ingin berbuat saksi palsu. Putaran kursi itu terjadi pada tiap tingkatan. Ketika sampai pada tingkat yang paling atas, burung nasar akan meletakkan mahkota di atas kepalanya dan mulai meniupkan misik dan ambar sejenis minyak wangi. Dan ketika seorang saksi duduk, burung dara yang terbuat dari emas akan mengambil kitab Zabur dan membacanya di hadapan orang-orang. Di sebelah kanan Nabi Sulaiman duduk para ulama Bani Israel di atas kursi-kursi yang terbuat dari emas dan para pemuka. Jin duduk di sebelah kirinya di atas kursi perak, dan ia bersiap memberikan keputusan. Ketika para saksi datang memberikan kesaksian, maka berputarlah kursi dan seluruh isinya itu bagai penggilingan. Harimau, merak, dan burung nasar pun melakukan tugasnya. Para saksi akan merasa terkejut dan tak dapat memberikan kesaksian kecuali yang kesaksian benar. Nabi Sulaiman tidak hanya menjadi raja di antara umat manusia, tetapi juga menjadi raja bagi segala bentuk makhluk. Kalau Nabi Daud mampu mengenal bahasa makhluk lain, seperti burung, maka Nabi Sulaiman tidak hanya sebatas mengenal dan memahami bahasa mereka, tetapi juga mampu berbicara dengan binatang. Bahkan semua binatang itu bisa menjadi pembantunya. Bila Nabi Daud bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh alam, burung-burung, gunung-gunung, dan binatang buas ikut bertasbih bersamanya. Sedangkan Nabi Sulaiman mendapat karunia lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat segala bentuk binatang tunduk dan dapat menjadi pembantunya. Nabi Sulaiman mempunyai kekuatan luar biasa yang tak mampu ditandingi oleh rogi-roga manapun kekuatan Nabi Sulaiman dari berbagai kemampuan yang dikombinasikan, mulai dari kemampuan manusia, jin, dan burung. Semua bersatu padu, tunduk, dan membantu apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Sulaiman, seperti membangun kerajaan megah yang tidak akan pernah tertandingi, menyerang kekuatan musuh, dan bentuk kebutuhan lainnya. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagian besar manusia tidak mampu melihat atau meminta pertolongan padanya. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman mampu menundukkan jin dan membuatnya menjadi pembantu. Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pasukan tentara yang mematikan jika tidak pergi ke medan perang. Nabi Sulaiman menjadikan jin sebagai pekerja kasaran.
golongan setan ini tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan manusia kerap kali menjadi umpan, menggiurkan bagi setan agar terjebak dalam kubangan kemunafikan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuasaan pada Nabi Sulaiman untuk menguasai dan menundukkan setan, dan bahkan mempekerjakan setan atau mengakomnia apabila menentang. Di hadapan Nabi Sulaiman, setan menjadi pembantu dalam membangun istana, alat-alat perang. Setan menyelam ke dasar lautan, mengambil permata, dan diangkut, lalu diberikan kepada Nabi Sulaiman. Setan yang biasanya menjadi penggoda dan pengganggu manusia berubah menjadi pembantu yang tunduk dan sesekali akan diberi hukuman apabila melanggar. Itulah kekuasaan Nabi Sulaiman yang tak tertandingi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba 12. Itulah kisah kursi Nabi Sulaiman yang dibuat oleh setan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen